sepakati. Saya berikan contoh hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh DKI sendiri. Membuat waduk Ciawi itu sudah berapa tahun tidak bisa dimulai karena persoalan provinsi DKI dan pusat. Masalah transportasi antar kota Jakarta dengan Bekasi, Tangerang, Bogor, dan sekitarnya juga sama, karena ini persoalan koordinasi yang memang sulit untuk ditemui. Oleh sebab itu nantinya doa ibu bapak sekalian, apabila sudah dilatih dan Pak Basuki Cahayapurnama juga Jokowi close up. Smile. tidak perlu dilatih, sudah dilatih atau belum dilatih sudah langsung bisa bekerja. Saya yakin kita bersama-sama bisa mempercepat pembangunan yang ada di kota Jakarta ini. Perlu saya sampaikan, sebetulnya pada hari ini saya sudah bukan gubernur DKI Jakarta lagi, karena tapi tadi surat tanda tangan Presiden sudah ada, sehingga sekarang ini status saya adalah lagi. Tetapi Bapak Ibu seluruh warga DKI yang saya hormati, percayalah bahwa DKI ini juga merupakan bagian yang sangat penting dari negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, persoalan yang ada di DKI Jakarta juga tanggung jawab 100% dari Presiden Republik Indonesia. Saya ingin mempercepat hal-hal yang masih belum bisa dikerjakan, tentu saja dengan bekerjasama dengan Gubernur DKI Jakarta yang baru. Tetapi tanpa dukungan, tanpa kerjasama dari Bapak Ibu semuanya, di lingkungan RT, di lingkungan RW, dari LMK, juga jajaran birokrasi yang ada di DKI Jakarta, mulai dari Gubernur, Sekda, Kepala Dinas, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, sampai ke bawah semuanya. Jangan harap persoalan yang ada di bisa diselesaikan. Semuanya membutuhkan sebuah kerjasama yang saling mendukung dan saling dorong agar usaha-usaha bisa selesai. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengundang Gubernur baru DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Saya cerita sedikit ya mengenai Pak Ahok. Orangnya memang keras, kalau berbicara memang tajam, tetapi saya ingin membuka apa adanya. Hatinya sangat lembut. Kalau ada yang datang kemudian nangis, langsung penyok, langsung kasih diberi. Ini benar, karena masih diberi sanggup. Ada apa jalan rusak di RT mana, di RT mana, ke Pak Gubernur, pakai nangis hari pasti besoknya langsung berbagi. Ini benar ya. Kalau saya belum tentu
Itu bedanya Jokowi dan Basuki Cahayapurnama, bedanya di situ. Kalau bekerja sama, kalau bekerja pagi siang malam semuanya sama, kita selalu bekerja keras. Saya yang kritik pada seluruh warga DKI untuk pembinaan cuma dulu kepada Bapak Basuki Cahayapurnama. Tentu saja kami dari pemerintah pusat nantinya juga akan memberikan dukungan yang penuh sehingga persoalan-persoalan yang ada di DKI Jakarta ini bisa baik masalah berkaitan dengan transportasi massal yang terkait dengan provinsi yang lain, baik yang berkaitan dengan banjir yang ini juga terkait dengan provinsi yang lain, itu akan kita segera selesaikan. Saya berikan contoh Waduk Ciawi, mulai tahun depan ini pembahasan sudah dimulai karena saya sudah berjalan, karena akan kita dorong dan itu dari sini yang juga akan didorong oleh gubernur sehingga secepatnya bisa dilaksanakan, dan insya Allah nanti dalam 2 tahun kita segera bisa diselesaikan dan itu mengurangi air dengan sebelum. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang saya ini. Lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami, istri saya, dan juga keluarga, kalau ada hal yang kurang berkenan pada ibu dan bapak sekalian dalam saya menjalankan tugas sebagai gubernur di DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, jika ingin menyampaikan sesuatu. Karena jangan ya, jalan-jalan ke Pondok Gede sudah waktu pagi. Biasanya Pak Wagub PD hari ini agak grogi. Sebenarnya kan tadi saya sudah tahu, katanya dia sudah bersama. Jadi dia presiden untuk kita. Karena istrinya tidak hadir, jadi saya pikir lebih baik pinjam dulu acting gubernur. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Presiden Republik kita dan Ibu yang dukungan untuk memperbaiki dan jadi kami berharap dari seluruh RW di Jakarta menjadi pemenang-pemenang kita. Dan ini memang orang dulu memarahin macam-macam. Kenapa Pak Jokowi tidak amanah mau pergi? Nah, saya selalu berbicara kalau Bapak akan menyeberang Monas ke Merdeka Utara, saya pun akan menyeberang ini Pak. Karena tidak mungkin menyelesaikan Jakarta ini kalau tidak dari Merdeka Utara dan Merdeka Jakarta. Jadi, ya kalau bilang saya memprovokasi beliau, saya tidak tahu. Tapi saya mengatakan harus seperti ini. Nah, seperti zamannya Bung Karno, saya kira kita baru dengar sekarang Presiden itu yang bilang bahwa Jakarta adalah tanggung jawab presiden. Selama ini ya, kita mendengar kalimat seperti itu. Dan bagi saya, pada saya, kenapa kamu tenang-tenang saja gitu? Persiapannya apa? Jadi gubernur, apa yang mau disiapin sih? Orang sekarang bensinnya lebih hebat, kalau begitu gubernur dengan presiden kok. Kita baru mau persiapan. Kalau tadinya bensinnya presiden, turun jadi bensinnya gubernur, atau persiapan itu. Kalau bensinnya baik, santai-santai saja. Ya kan? Nah, saya juga belajar banyak dari Pak Jokowi, dari kita. Ya, kalau yang saya nggak berhasil belajar itu soal makan. Beliau bisa makannya agak pelan, nah, saya belum berhasil. Karena dari postur tidak kelihatan siapa makan lebih banyak.
nggak bisa. Tapi kalau orang bilang saya galak, keras, sebetulnya saya sebenarnya sudah lebih baik sebetulnya. Karena belajar sama orang Solo sudah lebih baik. Makanya istri saya bilang, kamu kenapa suka pakai baju Solo terus? Ya karena dikasih terus dari dulu. Dan makanya pas. Jadi lebih adem gitu. Ya itu beda seperti itu. Dan tentu kita doakan kalau di Jakarta tanggal 20 di sini biar proses pelantikan berjalan dengan baik, dan tentu saja masyarakat juga banyak yang sudah mau menunggu dari Semanggi sampai ke Istana, hanya nyiapin bakso juga sebenarnya untuk makan. Ada asosiasi bakso di bakso. Nah, kita harapkan semua berjalan dengan baik. Dan saya juga minta kepada beliau, kalau sudah keluar, jangan pindahkan kantor sama rumah dulu sendiri. Karena gubernur berhak untuk menerima tamu presiden. Ya, saya katakan lagi pula saya tidak tinggal di rumah dinas. Jadi beliau di sana sampai nanti kita Jakarta ngantar beliau masuk ke istana. Yang saya pribadi sih pengen juga istana di dalamnya kayak apa kan? Sayangnya bagaimana mereka berkomunikasi kelihatan dekat sekali ya. Betul, jadi selama ini kalau seandainya terkesan satu lebih kalem, satu lebih belak-belakan, itu hanyalah bentuk kepemimpinan mereka. Dan juga Pak Jokowi mengatakan, Pak Ahok kalau ngomong terus terang, belak-belakan, tapi hatinya lembut. Jadi kalau datang nangis-nangis ke Pak Ahok, pulang disakuin. Kita datangnya nangis-nangis, Pak Ahok gajinya kurang, disakuin. Kamu Robert. Nah pemirsa, kita akan hadir lagi nih pemirsa dengan perbincangan yang menarik mengenai potensi-potensi yang ada di